Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, ayo sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan. Terlebih lagi anak-anak Bapak semuanya diberikan kelembutan hati untuk menuntut ilmu ya. Dalam kegiatan guest speaker ini pun menuntut ilmu ya. Guest speaker ini pun menuntut ilmu. Semoga anak-anak Bapak semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat dan juga termasuk calon-calon penghuni surga. Ya, salah satu cirinya itu tak bosan-bosan menuntut ilmu. Ya, tak bosan-bosan menuntut ilmu. Pada hari ini kita akan menuntut ilmu tentang tokoh-tokoh Muslim, ya, tokoh-tokoh Muslim yang ada di Indonesia. Nanti akan dijelaskan oleh al-ustadz kita. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah melalui lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ayo sama-sama bersolawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat. Suara siapa itu yang keras Bapak nggak dengar? Nggak tahu ya, nggak kelihatan karena banyak yang zoom nih. Yang penting tetap semangat ya. Semangat. Coba dulu takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Semangat semuanya ya. Oleh karena itu mari kita buka dengan lafaz basmalah. Ayo sama-sama baca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada lagi yang tertawa ya, tidak ada yang lagi tertawa. Untuk lebih berkahnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an atau taujih robani namanya ya. Oke, yang Zoom tolong diputar dulu audionya ya. Untuk lebih berkahnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh teman kita, sahabat kita Bagas Alfarezel atau Axel dari kelas 5A. Dipersilakan dengan segala hormat. Yuk, silakan. Wasyamsi bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaqwaha izim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi fasuqayaha fakazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha wala yahafu uqbaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin biqalbin salim. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita, sahabat kita Axel yang telah membaca surah Asy-Syam ya. Surah Asy-Syam, semoga yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah ya, sebagaimana yang disampaikan bahwa hari ini anak-anak akan mendengarkan penjelasan tentang tokoh-tokoh Muslim Indonesia ya. Siapa saja tokoh-tokoh Muslim itu? Apakah mungkin ada
salah satu dari kakek neneknya, mana tahu kan? Menjadi tokoh Muslim Indonesia, bahkan dulunya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, ya, bahkan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi Bapak mohon kepada anak-anak Bapak semua, kondisikan tempatnya, fokus untuk mendengar, ya, tidak lagi bercanda. Seperti masih di situ, masih ada yang bercanda di situ bersama adiknya. Kalau ikut adiknya, mohon jangan ribut ya, jangan dibuka audionya, ya, mohon didengarkan dengan baik, ya, karena ini ilmu penting bagi anak-anak Bapak semuanya. Mana tahu menjadi tokoh inspirasi bagi anak-anak Bapak semuanya ke depan nanti, ya. Baik. Telah hadir bersama kita Ustadz kita, Bapak perkenalkanlah dulu ya. Ustadz kita bernama Khairul Asdik ya Ustadz ya. Ustadz ini tamatan Mesir. Mungkin anak-anak Bapak kemarin sudah ketemu ya. Tamatan Mesir, kemudian beliau ini tidak sekadar tamatan Mesir ya. Beliau ini ahli sejarah juga ya Ustadz ya. Beliau meneliti sejarah termasuk sejarah Indonesia, sejarah kebudayaan Indonesia ya. Dan beliau alhamdulillah kita doakan segera dapat gelar doktornya Ustaz ya. Udah gimana Ustaz? Udah selesai Ustaz? Nunggu ujian lagi. Sebentar lagi Ustaz ini mau jadi doktor loh nak, S3 gitu kan. Harus anak-anak Bapak contoh nih ya. Harus bisa kayak Ustaz kita nih. Ustaz kita bernama Ustaz Khairul Asdik, tamatan Mesir, S1-nya, S2-nya di Malaysia Ustaz ya. S3-nya juga di Malaysia nanti. Baik. Beliau akan menjelaskan kepada kita tentang tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik, demikian dari Bapak. Mohon didengarkan ya semua. Semuanya pohon fokus dan cermat meneliti ya. Baik, kita persilakan kepada Al-Ustadz. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ustaz Khairul selaku pembimbing di dalam kegiatan guest speaker kali ini pada hari Jumat tepat dengan tanggal 11 bulan Februari dan tanggal 10 Rajab tahun 1443. Anda sekalian juga yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan yang hadir pada hari ini mendengarkan dalam kelas, insya Allah kita akan membicarakan tentang tokoh-tokoh Muslim yang berperan di dalam mencapai kemerdekaan di Indonesia. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan apa Anda semua? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pertama terima kasih atas jemputan atau undangan untuk mengisi kembali kali kedua ya. Tahun lalu juga sudah pernah berbicara tentang guest speaker tokoh-tokoh Muslim dan insya Allah hari ini kita akan membahas ataupun ada yang diulang dari yang tahun lalu, tapi ini sangat penting untuk kita ketahui. Slide-nya bisa langsung di sini. Bisa Pak Balik? Ada slide-nya. Ya, ada slide yang kita presentasikan. Silakan anak-anak Bapak semuanya ikuti dengan tenang ya. Fokus. Share screen ya. Oke, baik. Sambil menunggu Ustadz menyiapkan slide-nya. Oke, ada kelihatan? Berarti sudah nampak oleh siswa kita, Ustadz? Oke, anak-anak Bapak sudah nampak slide-nya? Oh. Belum. Oh. Belum. Sudah. Sudah. Baik, nampak slide-nya ya.
Oke, baik. Sudah bisa baca judulnya di depan? Apa judul tema kita? Tokoh muslim dalam kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Oke, muslim dalam kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelum mulai, Ustadz mau brainstorming dulu lah, tanya-tanya beberapa hal. Oke. Siapa yang di sini hafal tokoh-tokoh di dalam film Avengers? Film Avengers Ya. Iron itu pahlawanan. Ya. Siapa aja tokoh Avengers-nya? Ya, mungkin tokoh Mana Avenger. tahu Mungkin ada tokoh Avengers. Ini kan Oh, cuma nggak tahu. Tahu kok. Salman. Indonesia. Salman tidak tahu. Yang lain mungkin Alhamdulillah. tahu. Raka tahu nggak tokoh Avenger? Spiderman. Spiderman. Jangan dipleset-pleset. Thor. Ah, Oh, ada Thor katanya. Bajaman. Amerika. Bajaman. Wajahnya. Apa Anggas? Apa Anggas? Bajaman. Baki. Oh. Anak apa sudah familiar kayak itu. Simon. Sehingga namanya Roket. Groot. Oke, baik. Terus ya, Nebula. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Ustadz lihat. Roket. Oke, di off-kan dulu audionya. Jadi sudah tahu tadi, dan ini mungkin satu yang familiar kita ya, tokoh-tokoh ataupun profil-profil dari animasi ya. Di sini disebutkan Avengers gitu. Nah, selanjutnya tidak ada masalah, itu namanya dunia kita hari ini ya, saya kira ya. Nah, tapi yang paling penting kita mestinya juga harus tak kalah semangatnya mempelajari dan mengetahui tokoh-tokoh yang sebetulnya sangat berhubungan langsung dengan kehidupan kita. Coba Anda sekalian tanya, hari ini apakah kita dalam keadaan berperang atau kita sudah merdeka Indonesia? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ustaz. Tunjuk tangan aja. Nggak semua. Merdeka. Silakan tunjuk tangan. Nah, kita sudah di dalam keadaan merdeka. Merdeka. Tuh. Baik. Merdeka. Cukup. Merdeka. Cukup. Ya, baik, Oke. cukup. Baik. Nah, jadi alhamdulillah kita hari ini merdeka. Nah, kalau kita tahu sejarahnya dahulu ya, daerah kita Indonesia ini pernah di bawah jajahan negara asing, yaitu apa? Negara Belanda. Sebelum Belanda pernah ada juga negara Inggris. Sebelum Inggris pernah juga ada namanya Portugis. Ada beberapa wilayah timur juga dijajah oleh Spanyol. Jadi kita hidup dalam keadaan yang tidak tenang, tidak nyaman, setiap hari mungkin terjadi peperangan gitu. Tapi alhamdulillah sudah 70 tahun lebih semenjak tahun 45 kita sudah hidup di dalam alam kemerdekaan. Ya, kita bebas mau pergi ke Jakarta, bebas mau pergi ke Surabaya gitu ya. Nah, dan kemudian transportasi juga sudah jauh lebih maju dibanding zaman dahulu gitu. Nah, perubahan kita dari sebelum merdeka kepada setelah itu kita merdeka ini kan tentu tidak begitu saja datang ya. Tiba-tiba kita merdeka saja, tidak. Pasti ada proses yang telah dilalui ya, dan ada proses yang mesti kita juga harus tahu kisahnya seperti apa. Ya, maka di sini kita lihat, kita akan membaca biografi ataupun sejarah sedikitnya tokoh-tokoh muslim yang berperan di dalam kemerdekaan Indonesia. Artinya kemerdekaan kita itu diperjuangkan oleh bangsa Indonesia ketika itu. Memang semua rakyat Indonesia terlibat, akan tetapi di antara rakyat Indonesia itu ada di antara beberapanya yang menjadi pemimpinnya, yang menjadi mengarahkan, yang membantu, kemudian yang menghayuhkan ya, apa istilahnya ya? Mengajak masyarakat Indonesia untuk harus melepaskan diri dari penjajahan. Sebab kenapa? Pada masa penjajahan Belanda itu kita tidak bebas, ya, kita tidak bisa pergi kemana-mana begitu saja. Ya, bahkan ada yang ditangkap, ada yang dipenjara dan sebagainya. Nah, jadi nikmat kemerdekaan ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Oke, Ustaz tanya dulu, tanggal dan bulan dan tahun berapa Indonesia merdeka? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk saja satu orang. Ustaz tanya lah ya, nggak usah diaktifkan audionya. Ustaz tanya, coba Zahid Ulwan. Zahid, aktifkan audionya Zahid. Ulwan. Ulwan.
Ayo sebutkan tanggal kemerdekaan Indonesia, Ulwan. Tanggal 17 bulan Agustus Ya. 1945. Oke, Bagus, alhamdulillah, hebat sekali Ulwan ya. Oke, berikutnya pertanyaan Ustaz lagi. Siapakah Ustaz belum sebutkan nama negaranya tadi? Ustaz terlupa, tapi Ustaz mau tanya kepada Anda semua. Siapakah yang menjajah negara Indonesia atau wilayah Indonesia kita hari ini sebelum kita merdeka? Negara apa? Ustaz tunjuk ya di sini, namanya Farhan Maulana. Farhan Maulana. Oh gitu. Bisa Farhan? Oke. Gak apa, kita tukar. Mungkin Farhan sedang di perjalanan atau di kendaraan. Oke. Wan Aisyah. Wan Aisyah. Negara apa yang menjajah Indonesia sebelum Indonesia merdeka? Jepang. Alhamdulillah, hebat. Mabruk. Selamat ya Wan Aisyah. Negara Jepang. Berarti ada berapa negara tuh? Pertama, terakhir ya, dari yang terakhir. Terakhir Jepang, kemudian sebelumnya Belanda, sebelumnya pernah ada Inggris, sebelumnya ada Portugis, dan sebelumnya juga ada pernah bersamaan Portugis itu ada negara Spanyol. Oke, baik. Di Turki ada. Oke, nanti Ustaz akan tanya lagi negara apa aja ya di tengah-tengah nanti atau menjelang berakhirnya Ustaz tanya lagi pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita akan mulai. Jadi kita akan bahas kisah ataupun sejarah tokoh Muslim dalam kemerdekaan Indonesia. Oke, Ustaz, bisa yang slide pertama. Oke, sebelum kita mulai orangnya kita ingin tahu dulu sejarah ya. Bahwasanya kita setelah dijajah oleh Belanda sejak pertama kali, yaitu di mana daerah Banten hari ini di Pulau Jawa yang arah paling barat ya, itu tahun 1596. Jadi Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu 1496. Kemudian kita dijajah sampai tahun 1942 oleh Belanda. Tahun 1942 sampai 45, 3 tahun lamanya dijajah oleh Jepang. Ya, makanya disebutkan 350 tahun Indonesia dijajah itu dihitung sejak pertama kali Belanda sampai di mana? Di Banten atau di mana? Di Banten ya. Tahun 1596. Jadi 3,5 abad dihitungnya dari sana. Walaupun tidak semua wilayah Indonesia dijajah semenjak itu. Ya, daerah kita Sumatera ini masih merdeka sampai baru di menjelang abad 19 atau abad 20. Maaf, abad 20 baru dijajah secara keseluruhan. Ya, tidak sampai 1 abad ya. Nah, kemudian di awal abad 20, jadi saya sebut kalau disebut awal abad 20 itu berarti mulainya tahun berapa? Tahun 1900, 1901 sampai tahun 1999 itu disebut dengan abad 20. Ya, tahu Anda sekalian itu abad hitungannya per berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Boleh lihat list namanya, Ustaz? Oke, di sini yang belum Ustaz lihat tadi itu Faiz. Coba Faiz. 1 abad itu berapa tahun, Faiz? 100. 1 abad itu 100 tahun. Jadi kalau disebut abad 20, dia mulainya dari tahun 1900 sampai 1999. Nah, pada masa tahun 1900 itu mulailah bangsa Indonesia ataupun masyarakat Indonesia ataupun tokoh-tokoh Indonesia ya menginginkan bahwasanya kita harus merdeka. Sudah terlalu lama kita dijajah oleh Belanda. Ya, disebutkan tadi 1596. Nah, maka berkumpullah pemuda-pemuda Indonesia yang sudah terdidik, ya baik itu sekolah dari sekolah Islam, pondok pesantren, ya ataupun yang sekolah yang didirikan oleh Belanda, itu kemudian bersatu, berkumpul untuk menyatakan kita orang Indonesia ini harus merdeka dari penjajahan negara asing. Kita tahu bahwasanya Belanda ini jauh, dia di Eropa tempat asalnya. Tapi dia bisa menjajah kita yang jauhnya kalau terbang hari ini tuh sampai 14 jam lebih kalau ke Belanda itu. Kalau naik kapal dulu sampai 2 bulan lamanya. Tapi kita dijajah dan diatur oleh orang asing. Nah, makanya bangsa kita, ya founding fathers kita atau tokoh-tokoh kita berpikir untuk membebaskan negara kita di sana. Maka pada tahun ya di awal abad 20 itu muncullah berbagai macam organisasi. Ya, ada dulu namanya Syarikat Islam tahun 1905. Ya, kemudian ada Sumpah Pemuda tahun 1928.
Kemudian juga berdiri banyak organisasi yang didirikan oleh bangsa kita sendiri. Ada namanya Muhammadiyah. Jadi kalau Anda di sini orang tuanya, mungkin ada organisasinya Muhammadiyah, itu berdiri tahun 1912. Ada Jong Islaminten Bon, ada Jong Sumatran Bon, ya, organisasi pemuda Islam dan pemuda Sumatera. Kemudian ada Nahdlatul Ulama NU tahun 1926. Nah, jadi organisasi ini muncul mulai dari organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang ekonomi, semuanya menginginkan apa? Supaya kita, bangsa Indonesia, mesti harus merdeka dari penjajahan bangsa asing. Jadi perjuangannya lama, nggak satu malam, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 1 bulan, tapi perjuangannya kalau dihitung sampai tahun 1945, hampir 40 tahun lamanya ya diperjuangkan untuk kita merdeka. 40 tahun lama ya, Ustaz Khairul aja mungkin udah 40 tahun. Dan 40 tahun berarti artinya sejak Ustaz Khairul lahir sampai sekarang itu lama usaha untuk kita merdeka. Nah, jadi kalau kita yang hari ini dah merdeka, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena dulu lama sekali nenek kita, kakek kita, atau mungkin buyut kita memperjuangkan supaya kita bisa merdeka. Baru tahun 45 bisa merdeka. Nah, alhamdulillah pada tanggal 13 Ramadan tahun 1364 bertepatan dengan 17 Agustus 45, alhamdulillah negara Indonesia atau wilayah Nusantara kita ini merdeka dari penjajahan Belanda. Dan itu sebelah kanan ada foto Pak Soekarno, nampak sedang membaca teks proklamasi. Oke, siapa yang hafal di sini teks proklamasi? Coba Ustaz cek. Ananda? Siapa yang hafal teks proklamasi? Siapa yang hafal teks proklamasi? Nah, Tadi ada kertasnya, Kak. Anggas ada kertas ya? Nah, itu ada tulisannya di foto kalau bisa baca. Coba Ilham. Ilham, silakan baca teks proklamasi. Bisa baca teks proklamasi Ilham? Gak hafal ya? Gak hafal Ilham? Hafal. Oke, berikutnya Salman udah tadi ya? Oh, nggak ada. Oke. Bagas sudah ngaji tadi. Oke, yang ini. Gilbert. Oke, Keisha yang pakai kacamata jilbab biru. Coba Keisha, bisa baca teks proklamasinya? Bisa, Kak. Oh, good. Pancasila. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Keisha. Hafal atau baca tadi Pancasila? Hafal ya, mudah-mudahan hafal. Oke, yang Ustaz maksud tadi itu adalah teks proklamasi. Nggak apa-apa. Proklamasi. Nah, jadi proklamasi ini adalah kata-kata yang disampaikan atau pidato yang disampaikan oleh Pak Soekarno-Hatta menyatakan bahwasanya Indonesia merdeka. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu disampaikan dan dibaca oleh Pak Soekarno tanggal 17 Agustus tahun 45. Itu ada fotonya di sebelah kanan. Kemudian Pak Soekarno-Hattanya juga ada fotonya berdua di bawah, ya, sedang hormat. Ya, Pak Soekarno sedang hormat, Pak Hatta karena dia wakil itu tidak hormat. Ya, jadi kalau ada 2 orang begitu, biasanya presidennya hormat, wakil presidennya tidak. Ya, nah, itu sudah dimulai tradisi semenjak awal negara Indonesia merdeka. Oke. Nah, sebelum merdeka kan tiba-tiba nggak merdeka langsung aja, pasti ada persiapannya. Sama dengan kita kalau mau ada acara, saya kira ya, pasti ada panitia dulu buat acara atau apa. Kemarin saya terakhir ngisi di sini tuh camping. Mukhayam. Atau kelas 5 juga ya? Kan, kelas bawah. Kelas bawah, ya, ada mukhayam. Jadi ada panitia dulu. Nah, di dalam persiapan kemerdekaan Indonesia ada yang disebut dengan BPUPKI. Namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ditunjuk panitianya. Itu jauh sebelum 45, sebelum proklamasi. Oke, lanjut. Nah, dan tokoh-tokoh yang ada di dalam panitia tadi itu kebanyakannya adalah tokoh-tokoh bangsa kita yang beragama Islam, ya.
Kenapa? Karena memang orang Islam adalah umat yang mayoritas atau agama yang mayoritas yang ada di Indonesia. Maka tak salah kemudian tokoh-tokoh atau orang-orang yang mempersiapkan kemerdekaan itu hampir majoriti 90% itu adalah orang yang Indonesia yang beragama Islam. Jadi kemerdekaan Indonesia hari ini, kemerdekaan kita hari ini itu tidak bisa dilepaskan dari peranan umat Islam yang semenjak Belanda itu datang itu telah berusaha untuk menjauhkan ataupun menyuruh orang Belanda ini pergi dari Indonesia. Tapi alhamdulillah baru berhasil di tahun 45. Jadi kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran umat Islam, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, mereka lah yang dulu berjuang supaya kita bisa merdeka. Nah, apa kata Pak Natsir di sini? Pergerakan Islam yang pertama kali meletakkan jalan ataupun memulai usaha-usaha kepada kemerdekaan. Kalau tidak ada umat Islam di sini, belum tentu kita akan merdeka. Belum tentu kita ada usaha supaya bisa merdeka. Nah, jadi peranan umat Islam ini sangat penting. Jadi kita harus bangga sebagai seorang Muslim bahwasanya kita adalah orang yang ingin memperjuangkan kemerdekaan, dan tentunya bagi kita yang hidup hari ini adalah dengan cara mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif seperti Ananda sekarang ini belajar, rajin belajar, taat kepada dan patuh pada orang tua, kemudian berakhlak baik, itu cara-cara di dalam kita mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ustaz. Nah, apa yang kita maksud dengan panitia tadi? Jadi ada 9 orang yang ditunjuk menjadi panitia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tidak sekedar mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tapi panitia ini juga menyiapkan undang-undang dasar, menyiapkan rujukan kalau kita nanti merdeka apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi ini panitianya, fotonya mungkin Anda bisa lihat, ada namanya anggota panitia 9. Selain mempersiapkan kemerdekaan, mereka juga mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 22 Juni lahirlah Piagam Jakarta yang itu kemudian menjadi dasar Undang-Undang Dasar tahun 45. Kan kita selain Pancasila yang dibacakan oleh Ananda Kesha tadi itu, kita ada juga namanya Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Pancasila tadi itu adalah falsafahnya ataupun dasar kita sebagai negara, Undang-Undang Dasar itu dia mengatur lebih rinci lagi. Bagaimana tentang ini, tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan semuanya di dalam undang-undang. Nah, 9 orang inilah yang menyusun. Di antara dari 9 ini, 8-nya adalah orang yang beragama Islam. Hanya 1 yang non-Muslim. Nah, jadi saudara kita non-Muslim pun juga berperanan di dalam meraih kemerdekaan. Tapi karena memang orang yang paling banyak di Indonesia adalah orang yang beragama Islam, maka tak salah kemudian yang banyak panitia itu berasal dari beragama Islam. Nah, yang disebutkan non-Muslim di situ adalah Bapak A.A. Maramis. Nah, fotonya nomor 3 dari atas, dari Pak Soekarno, Pak Hatta, ada namanya A.A. Maramis. Ya, beliau kalau tidak salah beragama Katolik. Nah, jadi semua berperanan, berperanan di dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, berikutnya ada Pak Abdul Kahal Muzakir, ada Abi Kusno, ada Haji Agus Salim, ada Ahmad Subardio, ada Muhammad Yamin, dan Wahid Hashim. Inilah 8 orang ini semua beragama Islam. Oke? Nah, sekarang kita akan baca beberapa, tidak semuanya dari 8 itu biografinya. Silakan, Ustaz. Nah, pertama ini tidak masuk tokoh 9, tapi ini termasuk yang mempersiapkan juga jauh sebelumnya, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Lahir di Tegalsari, Jawa Timur. Ada di sini orang tua yang dari Jawa Timur? Yo, siapa yang dari Surabaya? Ada. Alhamdulillah, Bagas. Bagas Aksel. Siapa lagi yang dari Jawa Timur? Siapa lagi yang di sini orang tua atau neneknya yang dari Jawa Timur? Alhamdulillah, Bagas ya. Nah, jadi Haji Omar Said HOS Cokro Aminoto ini dari Jawa Timur. Nah, beliau ini adalah pendiri Syarikat Islam 1912 dan Syarikat Dagang Islam SDI sebelumnya. Sebenarnya salah, bukan 1912, 1905 ya. Nah, SI itu pertama kali berdiri. Nah, beliau inilah yang membina dan mendidik yang tokoh-tokoh yang kemudian menjadi tokoh pendiri bangsa kita. Ya, ini beberapa buku yang ditulis oleh Pak
Cokro Aminoto. Oke, lanjut. Nah, kita baru masuk ke tokoh 9. Nah, ini foto yang sudah pernah kita lihat juga tadi. Ada, coba Ustaz tanya dulu. Ananda di sini, coba lihat listnya, Ustaz. Oke, Ustaz tanya Muhammad Yasir Fazli. Muhammad Yasir Fazli, Fazli. Fazli. Halo Fazli. 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 Mungkin enggak fokus, enggak ini Fazli. Oke, Narasha Amanina. Panggilnya apa? Sasa. Oke, coba Sasa sebut yang manakah yang Bapak Soekarno di dalam foto ini? Yang lagi yang itu, yang baju putih itu. Iya. Dua-duanya baju putih. Salah satu yang mana? Yang Ciri-cirinya apa? pakai dasi warna hitam itu. Oke, yang satunya sedang enggak. hormat. Yang sedang hormat ya? Ya, yang Ya, yang tidak sedang hormat. Oke, yang tidak hormat siapa namanya? Muhammad Hatta ya. Muhammad Bagus. Hatta, jangan ragu. Jangan ragu, itu Bapak Iya. Muhammad Hatta. Beliau disebutkan tokoh proklamator. Satu Pak Soekarno, satu Pak Muhammad Hatta. Oke, bagus. Selamat. Nah, oke, kita pertama Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta ini adalah tokoh muslim kita dan pendiri yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di sini disebutkan Pak Soekarno lahir di Blitar. Lagi-lagi nih, Jawa Timur lagi nih. Hebat-hebat ini orang dari Jawa Timur. Ya, lahir 6 Juni 1901, kemudian meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Nah, ini Ustaz senang nih, orang-orang lahir di bulan Juni ini katanya banyak tokoh-tokoh. Tidak saja tokoh nasional, tapi juga tokoh dunia. Nah, banyak orang yang lahir di bulan Juni ini yang menjadi tokoh besar. Oke, Ustaz tanya, siapa yang lahir bulan Juni di sini? Ya, insya Allah. Jadi dia yang selain bulan Juni pun banyak juga yang hebat-hebat gitu ya. Jadi bukan yang khusus bulan Juni saja. Oke. Fatir juga lahir di bulan Juni. Alhamdulillah, hebat Fatir ya. Mudah-mudahan Fatir bisa menjadi seperti Pak Soekarno Hatta hebatnya ya. Amin. Amin. Oke, berikutnya beliau ini adalah yang memproklamasikan kemerdekaan dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Siapa nama Presiden RI yang pertama? Soeharto. Soekarno. Soekarno. Oke, Presiden Indonesia yang kedua siapa? Soeharto. Yang ketiga? B.J. Habibie. Yang keempat? Megawati. Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kelima? Yang keempat? Gus Dur. Yang kelima? Megawati. Oke, yang berikutnya? SBY. Yang berikutnya? Jokowi. Pak Jokowi. Prabowo. Kapan Pak Prabowo jadi presiden? Belum. Oke, di-off-kan dulu audiens. Prabowo. Oke, jadi alhamdulillah semua anak Ustaz hafal ya nama presiden kita dari yang pertama sampai yang terakhir hari ini yaitu Pak Jokowi. Oke, ini adalah foto Pak Soekarno Hatta. Kemudian yang kedua, Pak Muhammad Hatta, wakil presiden RI pertama itu lahir di Bukit Tinggi. Nah, siapa yang di sini kampungnya ada dari Bukit Tinggi? Ayah. Oh, Saya. banyak yang kampungnya Bukit Tinggi ya. Oke, alhamdulillah. Berarti orang Bukit Tinggi ini banyak melahirkan orang hebat-hebat juga. Oke, beliau lahir di Bukit Tinggi tahun 1902 dan meninggal di Jakarta 14 Maret 1980. Ya, jadi yang berduluan meninggal itu adalah Pak Soekarno 10 tahun. 10 tahun setelahnya meninggal adalah Pak Muhammad Hatta. Nah, Pak Muhammad Hatta selain sebagai tokoh pendiri bangsa kita, beliau juga adalah seorang pakar di bidang ekonomi. Ya, pertama negara kita berdiri kan tidak seperti hari ini, semua disusun dengan baik, perekonomiannya juga diatur. Nah, beliau di antara yang memiliki sumbangsi pikiran yang sangat besar terhadap ya membangun ekonomi bangsa
Ya, sampai hari ini ya teori-teori, tulisan-tulisan, buku-buku Pak Muhammad Hatta terkait dengan ekonomi ini masih dipelajari di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Oke, baik Ustaz, bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Ini Pak Soekarno Hatta. Nah, yang kedua adalah tokoh kita adalah Pak Abdul Kahar Muzakir. Ya, beliau ini lahir di Yogyakarta. Ada yang dari Jawa Tengah, Yogyakarta di sini? Saya. Alhamdulillah ya. Nah, Abdul Kahar Muzakir ini adalah lahir di Jogja dan menjadi panitia tokoh 9 juga. Ya. Nah, beliau ini pernah masuk pesantren dulu di Solo dan Tremas. Kemudian juga kuliahnya ke Mesir, alhamdulillah ya. Seperti Ustadz juga mengikuti caranya Pak Abdul Kahar Muzakir. Nah, beliau ini jadi panitia di Kemerdekaan Indonesia. Dan yang sangat penting hari ini adalah pendiri IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada UIN. Jadi Universitas Islam Negeri yang ada di Yogyakarta hari ini namanya UIN Sunan Kalijaga, itu salah seorang pendirinya itu adalah Pak Abdul Kahar Muzakir ini. Oke, jadi ini adalah tokoh Islam yang patut kita tiru dan contoh. Berikutnya. Nah, ini siapa, ada yang tahu tanpa lihat tulisan? Saya Gus Salim. Ini fotonya cukup populer ya, Errol ya. Paling banyak kita temui di Google ataupun internet. Nah, beliau ini adalah Haji Agus Salim. Ya, beliau ini masih juga orang dari Sumatera Barat. Ya, lahirnya 1 abad sebelum Ustadz. Ustadz 1984, beliau 1884. Ya, 1 abad sebelumnya. Nah, wafat tahun 54. Nah, beliau ini pintar. Beliau tidak ada sekolah formal secara khusus, itu tidak sampai S1, S2, S3, tapi beliau mampu menguasai bahasa asing itu 7. Ya, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Turki, bisa bahasa Prancis, bahasa Jepang dan Jerman. Coba hari ini, siapa yang bisa bahasa asing di sini? Nah, Hamzah. Hamzah, alhamdulillah. Nah, kalau Pak Ada Haji Jerman. siapa yang bisa bahasa Jerman? Nah, jadi di sini kita lihat Pak Haji Agus Salim itu pintar sekali, dia bisa menguasai 7 bahasa. Makanya selain beliau panitia persiapan kemerdekaan, pada masa awal kemerdekaan pun Pak Haji Agus Salim ini sering diutus oleh Pak Soekarno Hatta pergi ke luar negeri untuk memberikan atau menginformasikan kemerdekaan Indonesia dan kemudian meminta dukungan dari negara-negara asing itu supaya mengakui Indonesia ini sudah merdeka. Nah, kemudian disebutkan di sini adalah orang yang diminta oleh Raden Adeng Kartini untuk menggantikan beliau mendapat beasiswa. Jadi kan ceritanya Ibu R.A. Kartini itu dapat beasiswa kuliah ke Belanda. Tapi kemudian karena beberapa urusan dia kalau tidak salah menikah, nggak jadi berangkat. Nah, karena dilihat Pak Haji Agus Salim ini orangnya pintar, dikasihkan beasiswa itu ke beliau. Nah, tapi juga tidak diterima, ya. Nah, beliau menjadi tim 9, pernah juga berada di Mekah, di Jeddah menjadi perwakilan dari kerajaan Hindia Belanda waktu itu sebelum merdeka. Pernah masuk panitia 9 yang kita sebutkan tadi. Dan yang paling penting ketika setelah merdeka pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Ya, maka tak salah dia ditunjuk jadi Menteri Luar Negeri. Kenapa? Dia bisa menguasai 7 bahasa. Jadi kalau Anda sekalian ini bisa banyak mengetahui bahasa, menguasai bahasa asing, nanti bisa kalau mau kerja itu kuliah itu saat ambil hubungan internasional, dan nanti setelah tamat kuliah bisa daftar ke menjadi diplomat. Diplomat itu tahu Anda sekalian, diplomat ini adalah utusan negara Indonesia di negara-negara yang ada di luar negeri. Kadang kita ditugaskan di Eropa, di Inggris, di Prancis, di Jerman, kadang ditugaskan di Amerika. Jadi kalau kita pintar bahasa Inggris dan ada bahasa selain bahasa Inggris, misalkan bahasa Jerman, itu peluang kita untuk bisa keliling dunia itu besar, Pak Khairul. Ya, saya ada teman sama kuliah di Mesir loh, perempuan, dia selain bahasa Arab, bahasa Inggris, sekarang dia menjadi diplomat. Nah, dia diutus 3 tahun di Amerika, 3 tahun di Jerman, 3 tahun di Inggris, gitu kan? Keliling dunia. Ya, bisa keliling dunia gratis, dibayar lagi. Gajinya bukan rupiah, gajinya dengan dolar. Nah, jadi bisa ke Amerika kemana-mana. Jadi kalau kita ada pintar bahasa itu Pak Khairul, banyak aja kemudahan. Nah, jadi di sini Anda didukung, kita ambil inspirasi dari Pak Haji Agus Salim. Ya, walaupun dulu nggak ada internet seperti hari ini,
tapi dia bisa bahasa asing itu 7. Tidak sekolah formal ya Ustaz ya? Enggak juga, mungkin ada tapi tidak seperti yang lain-lain. Iya, iya. Bahkan kuliah pun dia tolak untuk dapat beasiswa. Pada awalnya sekolah dari masjid ke masjid aja ya? Ya, dia Ah. termasuk ulama juga ini, Ya, Pak Jago surau ke Salim. surau, kata Surau ya? ke surau. Masya Allah. Nah, jadi kita yang belajar di sekolah Islam, ya terbuka peluang untuk kita kemana-mana. Jadi Iya, iya. ustadz bisa, jadi diplomat pun bisa. Gitu. Betul. Nah, beliau ini ustadz dan juga diplomat, Pak Jago Salim. Sama juga Nah. dengan Ustaz Khairul Ustaz. Belum diplomat, Ya. tapi Nah, insya Allah. SHI boleh jadi pakar hukum juga, Pakar tapi tak hukum. mau ya jadi guru juga jadi ya. Jadi guru. Yang penting apapun kegiatan kita, selagi kita dalam koridor kita beribadah kepada Allah SWT, itu semuanya Baik. baik. Cuman ada kelebihan-kelebihan tertentu di bidang-bidang tertentu juga. Seperti tadi kalau diplomat kita, siapa tahu jadi diplomat di Arab Saudi, bisa Ya. haji gratis kan? Iya, iya. Nah, makanya di sini Ananda, ayo belajar. Ketika belajar bahasa Inggris serius, ketika belajar bahasa Arab serius. Kalau ada les bahasa Jepang misalnya, ikuti gitu ya, supaya kita pengalamannya luas. Oke, belajar kita dari Pak Haji Agus Salim. Oke, selanjutnya. Sama Patir sih ada sih tempat les bahasa Jepang. Ya, kalau bisa bahasa Jepang bisa ke Jepang juga. Oke, secara ringkas karena waktu kita sudah habis. Berikutnya ada namanya Pak Wahid Hasyim. Pak Wahid Hasyim ini adalah ayah dari Presiden Indonesia yang keempat. Siapa Presiden Indonesia keempat tadi? B.J. Habibie. Salah. Salah. Abdurrahman Wahid. Ya, Abdurrahman Pak Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur. Ini ayahnya Gus Dur ini. Ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, nama beliau adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, kalau bapak dari Kiai Haji Wahid Hasyim ini adalah namanya Hasyim Asy'ari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang tuanya di sini yang bergerak ataupun beraktivitas di organisasi Islam Nahdlatul Ulama, ini salah seorang anak dari pendiri NU. Nah, lahir di Jombang 1 Juni, lagi-lagi bulan Juni. 1 Juni ya. 1 Juni 1914, wafat April 53. Nah, beliau putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU dan bapak dari Presiden Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur. Nah, beliau ini belajar di pondok juga, sekolah Islam seperti kita ini. Dan bahkan pernah belajar sampai ke Mekah. Nah, jadi nanti SDIT Bintang Cendekia mungkin juga ada yang ke Mesir, ada yang ke Madinah, ya kan? Ada yang ke Uni Emirat, bahkan tak ada juga mungkin yang ke Jepang, ke Jerman. Nah, yang penting apa? Bahasa asing. Paling wajib itu apa? Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau kita pintar bahasa Inggris, bahasa Arab, insya Allah kemana-mana bisa, Pak Khairul, insya Allah. Kemudian dia juga menjadi tim 9 yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya, terlalu panjang. Nah, dan ini terakhir. Ini adalah Pak Muhammad Yamin. Ya, ini sama dengan Ustaz Khairul nih. Ini backgroundnya adalah hukum. Tapi beliau juga seorang sastrawan. Karena menulis banyak puisi, menulis banyak novel dan sebagainya. Ini juga berasal dari Sumatera Barat. Beliau adalah pahlawan nasional karena memiliki peranan yang sangat penting di dalam persiapan kemerdekaan Indonesia ataupun pergerakan Indonesia menuju merdeka. Nah, dulu beliau termasuk yang menggagas Sumpah Pemuda. Siapa yang hafal Sumpah Pemuda di sini? Ayo, siapa yang hafal Sumpah Pemuda? Pangeran hafal? Siapa yang hafal Sumpah Pemuda? Ya, nanti kasih tugas saya dulu ya. Baik. Coba ya, cari nanti teks Sumpah Pemuda di kelasnya, nanti baca. Ya, sedang belajar itu nih, Ustaz. Sedang belajar tentang kemerdekaan ini. Oke, nanti tugasnya adalah dicari teksnya Sumpah Pemuda ataupun isi dari Sumpah Pemuda apa. Nanti dibaca di kelas berikutnya ya. Ya. Titipannya. Nah, Pak Muhammad Yamin ini termasuk yang menggagas kepada Sumpah Pemuda. Artinya apa? Pemuda seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke inginkan kemerdekaan. Menginginkan supaya kita tidak dijajah lagi oleh Belanda. Nah, ini adalah salah satu tokohnya. Jadi ini terakhir, ada 2 lagi. Insya Allah nanti kita ada waktu kesempatan kita akan bahas. Itu saja mungkin dari Ustadz. Mudah-mudahan tokoh ini bisa menjadi inspirasi bagi kita ya, Pak Khairul. Mulai dari Pak Soekarno-Hatta, kemudian dari Pak Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Abdul Kamu Zakir, ya. Muhammad Yamin, Wahid Hasyim dan seterusnya. Itu saja mungkin dari Ustadz. Mohon maaf ada segala kekurangan. Tidak ada tanya jawab. Ada. Oke, kita ada sesi tanya jawab. Silakan siapa yang mau tanya jawab, acung tangan ataupun raise hand di Boleh yang mau Zoom-nya. bertanya Silakan. 1 orang saja ya.
Raise hand. Siapa yang mau bertanya? Silakan kepada Ustaz kita. Tentang tokoh Muslim kemerdekaan Indonesia ini. Ayo. Ada yang mau bertanya? Filbert? Tidak bertanya Filbert? Fabian? Fabian, ada yang mau ditanyakan Fabian? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ulwan? Enggak ada, Pak. Baik, sudah paham ini? Sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Baik, kalau begitu Ustaz mau tanya. Ulwan. Sebutkan salah satu tokoh Muslim yang barusan dijelaskan oleh Ustaz Khairul Asdik tadi. Sebutkan salah satu. Maramis. Lupa, Pak. Pak, Maramis itu bukan tokoh Muslim. Ya kan? Yang kita pelajari tokoh Muslim. Maramis itu salah satu panitia 9 yang non-Muslim ya. Baik. Sahal mendengarkan Ustaz. Fatir audionya tolong dimatikan audionya Fatir. Fatir audionya dimatikan. Ya, Ustaz tahu sebentar lagi kita akan Jumatan ya. Coba Sahal. Ya. Coba Sahal sebutkan salah satu nama tokoh Muslim tadi itu. Agus Salim. Haji Agus Salim, baik. Kalau Halimah siapa Halimah? Ini yang pakai nama Halimah siapa ini? Haji Soekarno. Halimah Izzati. Ya, yang ditanya saja yang jawab ya. Baiklah kalau begitu, waktunya sudah habis. Bapak ucapkan terima kasih ya. Ada tambahan lagi Ustaz? Cukup, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah mengisi acara guest speaker kita ini. Semoga tadi harapannya ya, sebagaimana yang disampaikan Ustaz Khairul Asdik tadi, tokoh-tokoh Muslim perjuangan Indonesia itu, tokoh-tokoh Muslim perjuangan kemerdekaan itu menjadi inspirasi ya, tokoh inspiratif bagi anak-anak Bapak semua. Baik, karena kita akan mau Jumatan, mari kita tutup acara ini dengan lapas hamdalah. Lebih dari kurang mohon maaf. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, anak-anak Bapak, semuanya kita menyaksikan sedikit penyerahan cindera mata buat Ustadz kita ya. Mohon jangan dimatikan dulu. Baik, Pak Sultan menyerahkan. Ini ya, ini sedikit Ustadz. Ya, syukuran Ustadz ya. Baik, Bapak Lid. Satu, dua. Ya, terima kasih anak Bapak. Silakan live ya. Silakan gunakan waktunya untuk yang bermanfaat. Yang dekat masjid silakan sholat Jumat nanti. Ya. Yang perempuan silakan sholat zuhur tepat waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.